Terdapat sebuah rumah yang terletak di Sawangan Depok, di mana rumah ini setelah masa pembangunannya berganti kepemilikan selama 3 kali. Dengan masing-masing kepemilikan hanya mampu bertahan selama 3 tahun saja. Hingga akhirnya dibiarkan kosong terhitung sudah 10 tahun lamanya. Dulunya sih tempat tinggal, ya udah pasti angker. Tahu-tahu pergi rumah langsung kosong gitu tahu-tahu. Memang ketika tempat ini masih berupa lahan kosong di zaman dulunya, banyak warga yang sudah menganggap tempat ini angker. Bahkan ada pula yang menjuluki tempat ini sebagai curah atau tempat jin buang anak. Sehingga sudah tidak heran lagi apabila sampai saat ini tempat ini menjadi lokasi yang selalu dianggap angker oleh warga. Dulunya itu ini kebun, angker sih ada penjaganya juga. Banyak orang ngeliat-ngeliat kayak kejadian-kejadian gitu. Meskipun sudah lama kosong, nyatanya beberapa warga yang sering mendengar kondisi rumah yang ramai layaknya ada seseorang yang sedang melakukan pesta di dalam rumah. Namun ketika didatangi oleh warga, rumah ini sepi senyap. Tidak ada aura kehidupan di tempat ini. Dulu kan ada gazebo di sini belakang, ya banyak situ kan orang-orang ngobrol situ. Ya bentuknya kayak manusia begitu. Lantas, mampukah penelusuran kami malam ini menguak beberapa mitos yang memang selalu beredar di area rumah ini, bahkan membuat warga yang tinggal di sekitar rumah menjadi ketakutan? Nanda dan juga Bella telah sampai di salah satu rumah yang memang sudah terbengkalai lama. Kami pun mulai memasuki pekarangan rumah yang cukup luas ini. Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok yang berada di salah satu pohon di depan rumah ini. Sosok di belakang kita itu sosok yang biasa juga kita temui, dengan sosok yang laki-laki dengan tubuh yang sangat gede ya maksudnya, dan bulu hitam full lebat, dan emang telinganya pun kayak bukan telinga yang biasa gitu, melainkan antingnya banyak sekali. Adanya sosok tinggi besar yang ada di pohon ternyata pernah pula dilihat oleh Pak Solihin yang memang merupakan penjaga rumah ini. Penampakan sih model kayak gitu, besar bener gitu. Karena kan posisi rumah gelap, nah dia mau ngambil air di situ. Begitu dia ambil embernya gini, begitu ngeliat itu orang tinggi besar, hitam, berbulu gini, kukunya panjang. Dia melebihi pohon ini sih sebenarnya. Jadi ini badannya, tadi dia sempat komunikasi sama saya, jabat tangan kayak gitu. Berarti kayak dia nge-welcome-in kita dong nih. Ya, dia bilang, kata dia gini sih, hati-hati untuk di wilayah di dalam, katanya itu membahayakan kita bahkan tim katanya. Membahayakan kita bahkan tim. Iya, untuk sosok yang ada di dalam kata dia. Tapi kalau untuk sosok dia sendiri berarti dia tidak mempunyai energi yang jahat dong. Kalau dibilang segi negatifnya, dia negatif. Tapi sejauh ini sih dengan komunikasi dengan sama saya, dia baik-baik aja, maksudnya belum ada kayak yang perlawanan kayak gimana gitu, belum ada. Oh, udah berapa lama tuh dia di sini, Den? Jadi pada saat bangunan ini ditempati, masih ditempati, dia sudah ada. Berarti Dia ada. sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Kayak sekilas kayak ada di atas itu. Di atas itu Iya. ada apa, Den? Tiba-tiba dia kayak masuk ke dalam. Cuma saya masih belum lihat sosoknya, wujudnya seperti apa, masih belum lihat. Cuma sekilas aja kayak ada makhluk di atas. Tiba-tiba pas kita jalan ke sini, tiba-tiba dia masuk ke dalamnya sangat cepat sekali. Adanya sosok yang dilihat Nanda ternyata pernah pula dilihat oleh beberapa warga yang memang tinggal di area sini. Kadang-kadang katanya kalau maghrib ada yang diri di atas ini nih, tuh kan nanti adanya ya. Itu yang kayak model selendang putih gitu terbang gitu. Dia jalannya cepat sekali masuk ke dalam. Iya, masuk ke dalam. Tapi tadi Den dikasih tahu dia berada di sebelah mana? Di atas sini. Depan sini. Depan sini. Cuma pada saat kita jalan untuk masuk ke dalam itu, tiba-tiba dia masuk ke dalam juga. Oke, dan memang kata warga sekitar pun di sini tuh adalah
rumah terbengkalai yang katanya adalah kerajaan goib ular. Mungkin kita akan mencoba untuk masuk aja kali ya, supaya bisa mengetahui itu betul atau tidaknya. Oke, tapi kita aman kan Den masuk dalam? Insya Allah aman. Oke. Dan Ananda mengajak saya untuk masuk ke dalam rumah demi membuktikan mengenai isu yang beredar di lingkungan masyarakat di mana rumah ini merupakan kerajaan ular. Apa itu? Den? Es nih. Siapa dia Di Den? samping kita ada sosok wanita. Sosok wanita dengan pakai pakaian biasa, dengan pakaian biasa kayak biasanya wanita pakai, kayak pakaian kaos ataupun celana biasa. Tapi kulitnya itu kayak ada sisik. Ada sisiknya, jadi bersisik kulitnya. Saya pokoknya itu kayak kulitnya itu nggak mulus kayak gitu. Jadi ada sisik-sisiknya kayak gitu, kayak Kering gitu ya? iya. Abis itu hai. 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 Dia mau Dia memberikan sesuatu. wujudnya itu dibilang cantik sih enggak. Tapi emang dia sudah mulai kayak setengah tua. Tapi semua muka bahkan tangannya dia itu full sisik, bersisik gitu, kayak nggak mulus kayak gitu, bahkan sampai kakinya. Karena kakinya itu nggak memakai alas kaki, dia hanya langsung kaki kayak gitu. Kira-kira umur berapa dia? Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok wanita di ruangan ini. Kalau di alamnya sana, alam jin, dia itu mungkin bisa kita bilang sampai 250 tahunan. Ya. Wow. Jadi emang dia itu kembali lagi tua, tapi dibilang tua enggak, masih setengah tua lah. Ngapain dia ada di sini nih? Dia bilang sama saya, katanya dia nggak tahu kenapa sampai keundang ke tempat tinggal ini. Jadi asalnya dia itu bukan asli sini, bukan di bangunan ini, melainkan emang dekat, kalau nggak salah dekat sini kayak bangsa masih banyak kebun pisang. Nah dia asalnya situ, tapi suatu ketika tiba-tiba tempat tinggal ini kayak ada magnet gitu. Kayak ada magnet yang sebagai dia untuk datang ke sini. Oh, jadi dia merasa kayak ditarik untuk datang ke Betul, sini. betul. Nah dia bilang sama saya, kamu jangan pindahkan saya kayak gitu. Berarti dia sudah nyaman dong di sini. Ya, nyaman dan mungkin bisa kita bilang betah untuk di lokasi ini. Kalau boleh tahu sejak berapa lama dia ada di sini kan? Pada saat bangunan ini sudah difungsikan, masih ada penghuninya bahkan. Oh, berarti waktu masih rumah ini aktif dong? Betul. Bukan karena rumah ini kosong? Bukan. Jadi emang pada saat tempat tinggal ini aktif, dia sudah menempati di sini. Tuh, di bangunan ini. Tapi dia nggak ganggu kan, Den? Aman kan? Jadi kalau untuk mengganggu iya. Jadi gini, Kak Bella. Jadi di dekat-dekat bangunan ini penduduk sini suka mencium bau-bau kentang. Ya, bau kentang padahal tangganya itu tidak ada yang makan kentang, bahkan tidak ada yang masak kentang, tapi itu mencium kentang kayak bau kentang itu sangat menyengat sekali. Nah, dia bilang sama saya yang menyebabkan itu adalah dia, bahkan sampai sosok yang ada di depan yang kita temui di awal. Memang banyak warga yang tinggal di dekat rumah ini sering mencium adanya bau-bau layaknya kentang dan ternyata sosok wanita inilah
yang menyebabkan hal tersebut. Jadi maksud aku kayak aku kan sebagai orang awam ya, kenapa harus kayak aroma-aroma kentang gitu loh? Kenapa dia menimbulkan aroma kentang bukan kayak aroma bunga kayak atau apa gitu? Jadi dia bilang kenapa dia menimbulkan bau-bau kentang ataupun ya bisa kita bilang yang poin utamanya adalah bau kentang. Jadi mitos yang di Indonesia bau kentang itu bahwa tempat ini ditinggali sama sosok gaib yang bisa kita bilang negatif. Nah makanya dia mengikuti hal itu. Oh, jadi dia pengen menunjukkan kalau misalnya aku nih negatif loh. Gitu. Ya, jadi emang bukan menunjukkan dia negatif, melainkan dia menunjukkan bahwa saya ini ada di tempat ini, di bangunan ini, kayak gitu. Ingin menunjukkan intensitas dia sama penduduk-penduduk yang wilayah dekat sini. Dan Entah sosok apa yang mampu membuat Den Ananda tiba-tiba saja mengarah ke arah belakang rumah ini. Hai. tempat apa ini? Sini nak. Sini nak. Sini. Ayo sini nak. Sini. Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok yang berada di bagian belakang rumah. Pada saat kita komunikasi sama wanita situ, tiba-tiba di balik tembok itu saya menemukan sosok anak kecil yang di tembok itu kayak ngelewain kita, kayak hehe kayak gitu dengan apa yang ngeledek kita. Makanya saya untuk coba dapetin dia, ternyata dia sedang main di sini. Jadi anak kecil ini Iya. sosoknya itu ada di samping saya. Itu apa, Den? Den? Mungkin sosok anak kecil juga ya. Di sana. Di sini tuh banyak anak kecil atau cuman Ya, dia sih? jadi Den? di sini ada 3 anak kecil dan semua anak kecil ini bukan kayak anak kecil dengan pada umumnya dengan pakaian biasa ataupun itu, tapi ini enggak. Dia hanya menggunakan bisa kita bilang kaos singlet, tapi tidak pakai celana, hanya menggunakan CD aja. Banyaknya anak kecil yang berada di rumah ini nyatanya pernah pula dilihat oleh beberapa warga yang tinggal di sekitar. Dan saya mencoba flashback, saya lihat di sini ada kolam ikan dulunya. Di sini ada kolam ikan. Ya. Jangan-jangan ini. Ya, Ini bisa jadi ya. jadi dia pada saat ini masih difungsikan, Iya. anak kecil ini sudah main, sudah suka main kayak main ikan, bahkan bisa kita bilang ikan itu kayak diambil habis itu dipegang-pegang begini dan saat ini juga masih melakukan hal itu. Oh. Sosok anak kecil ini. Iya. Berarti balik lagi ya, sosok ini juga udah ada di sini sejak rumah ini masih aktif. Betul. Nah, Kenapa, Den? dia bilang juga sama saya ke tempat tinggal ini, saya keundang katanya. Kayaknya kayak lihat tempat tinggal ini wah banget. Wahnya itu entah ada sesuatu hal yang bisa membuat nih makhluk banyak yang keundang ke sini, saya masih belum tahu apa penyebabnya kayak gitu. Iya. Berarti mereka dulunya bukan dari sini juga, dari mana? Bukan. Den? Di wilayah Pondok Cabe itu ada jembatan dan di bawahnya itu bisa kita bilang entah sungai apa kali, nah disitulah dia posisinya. Mereka dari sana terus Ya. pindah ke sini karena merasa ada yang mengajak Betul. untuk Betul. tinggal di sini. Ya, jadi dia bilang ini tempat tinggal, ini tingkat kan tinggi. Iya, Itu kayak ada cahaya. Cahaya. Cahaya makanya makhluk gaib ini kayak keseneng untuk datang ke sini. Oh, ada suara, Den. Dari sebelah situ. Lagi dan lagi, sosok anak-anak ini pun ternyata juga terundang oleh sesuatu yang memang berada di tempat ini.
Kalau dibilang usil sih, dia emang suka main di depan, di halaman depan itu suka main, bahkan dengan 3 anak ini, 1, 2, 3 bahkan di sebelah situ ada sosoknya sama. Wah banyak sih anak-anak kecil, anak-anaknya nggak main situ Pak. Dia sampai naik-naik ke genteng garasi, bolak-balik. Berarti mereka juga bisa berpindah-pindah ya, nggak cuma di sini aja, dia Betul, bisa ke depan. betul. Jadi spot tempatnya dia nggak menetap hanya di sini, tapi melainkan bisa ke depan juga. Oh gitu. Tapi kalau dilihat mereka nggak ganggu kan, mereka aman-aman aja. Sejauh ini sih kalau yang saya lihat sih dia lagi asik main aja sih. Lagi asik main dengan kesibukannya dia, main ikan, main apa kayak gitu. Itu ada sosok sebelah sana. Selesai melihat lebih jauh mengenai rumah ini, dan Ananda melihat adanya sosok yang berada di area belakang kolam. Dan Ananda pun mengajak saya untuk mendekati sosok tersebut. Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di tempat ini. Nah, di pojok itu ada sosok bisa kita bilang Siapa? bukan. Jadi sosoknya itu setengahnya itu wanita. Jadi di sini sosok wanita, di sini sosok hewan. Jadi dia hanya setengah mukanya. Jadi setengahnya manusia, setengahnya hewan. Sosoknya itu ada di sebelah sini. Dengan wujudnya itu adalah dengan tegap, bahkan bisa kita bilang dia kukunya itu kayak kuku monyet, kakinya sangat besar sekali. Nah tapi dia itu ya kembali lagi, mukanya itu hanya setengah, jadi setengah manusia, setengah hewan. Hewan apa? Bisa kita bilang kayak hewan monyet, tapi mukanya itu, jadi ini muka wanita, tapi badannya itu badan laki-laki. Dari tadi kita ngobrol di sini kok Ya. Tuh. Jadi gini, ada suara anjing deh. anjing itu bisa kita bilang menjadikan sinyal jika ada makhluk gaib yang sudah mulai datang ataupun keundang. Biasanya anjing, biasanya si anjing, si kucing itu hewan yang sangat sensitif sama makhluk gaib kayak gitu. Nah, anjing menggonggong itu mungkin bisa kita bilang makhluk gaib ini sudah mulai keundang sama kita. Jadi setiap kita menceritakan sesuatu yang berhubungan sama gaib, nah gaib itu seneng dan keundang. Bahkan nggak hanya makhluk ini aja, di atas itu juga ada makhluk. Dan Ananda melihat adanya sosok lain yang berada di belakang tempat kami berdiri. Den, apa sih kok berisik banget di sini, Den? Ini kan. Nah, makhluk yang di atas itu, Hah? dia emang kayak melilit di pohon. Melilit. Ular. Bisa saya bilang iya. Jadi dia melilit gitu, Di yang pohon sini? pohon ini. Ini? Ya, dia Oke. melilit, tapi kepalanya itu kepala wanita. Kepala wanita, kepalanya. Badannya hewan dengan badannya itu melilit Iya. di batang itu, dan kepalanya itu wanita. Adanya sosok wanita dengan badan ke bawah berbentuk ular ini ternyata beberapa kali pernah pula dilihat oleh Pak Mawi yang tinggal di dekat rumah. Saya pernah ketemu, itu badannya nenek-nenek, tapi kepala nenek-nenek, badannya udah panjang. Den mungkin bisa diajak komunikasi sama sosok ini. Adanya sosok wanita yang berbentuk ular di tempat ini semakin membuat kami penasaran di mana mitos yang selama ini beredar di lingkungan masyarakat mengenai adanya kerajaan ular di tempat ini mulai terungkap dengan sosok ini. Namun apakah benar adanya rumah ini merupakan kerajaan ular?
Perlahan tapi pasti mitos-mitos yang ada di rumah ini mulai terkuak. Di mana adanya sosok wanita berbadan ular ini membawa kami menuju titik terang tentang adanya kerajaan ular di area ini. Namun, apakah kerajaan itu benar adanya atau malah hanya mitos belaka? Siapa dia sebenarnya? Dia adalah penunggu sini juga, penunggu bangunan ini, dan dia sempat emosional sama kita. Dulu saya sempat keinjak muka saya pada saat saya lagi melintas di depan situ. Jadi mukanya dia, namanya manusia itu sama makhluk goib itu kan beda alam. Jadi manusia itu yang mungkin tidak mempunyai kelebihan, nggak mengetahui bahwa di situ ada makhluk goib. Memang di daerah ini beberapa waktu lalu pernah terjadi suatu kejadian di mana terdapat anak laki-laki yang lehernya terasa tertarik setelah ia beraktivitas dari tempat ini. Ya dia bilang anak kamu ini injek kepala ular. Dia lagi jalan, keinjek lah kepalanya gitu. Dan tadi ingat kan misi aku kesini tuh aku penasaran dengan mitos dari warga sekitar yang katanya rumah terbengkalai ini itu adalah kerajaan goib ular. Oke, sejauh ini yang saya lihat itu tidak ada. Tapi kalau untuk sosok yang bisa kita bilang dia melilit badannya di batang dengan wajah wanita itu emang ada. Tapi kalau untuk segi pintu goib atau kerajaan goib di sini nggak ada sama sekali. Kayak ada suara desisan ular gitu serius Betul. di bawah situ. Ya, Dan dia emang sudah mulai kayak badannya itu ke atas dan kepalanya itu kayak begini. dia nggak mau macam-macam sama kita kan, Den? Enggak, insya Allah enggak. Sama halnya sama yang di sini, Iya. sosok yang sebelah sini. Kalau yang ini kenapa tuh? Saya bilang sosoknya sebelah sini monyet, setengah hewan, setengah manusia, bahkan badan tegak dengan kaki yang bentuk monyet itu. Jadi dia kayak awalnya melintas tapi keundang. Maksudnya pada saat melintas kok tiba-tiba dia kayak nyaman di tempat ini gitu. Iya loh, Den, kita bisa simpulkan dari lantai 1 ini aja dari tadi kita menemukan sosok-sosok yang bukan asalnya dari sini ternyata. Betul banget. Banyak kan emang kayak dia merasa Melintas, ditarik gitu. Ya. Jadi emang makhluk yang ada di sini emang saat ini sudah mulai mengganggu kita. Iya. Kembali lagi, sosok yang depan itu sudah menyampaikan bahwa hati-hati pada saat masuk ke wilayah dalam. Itu bisa membahayakan kita bahkan tim. Dan Ananda mengajak saya untuk melanjutkan penelusuran ke dalam rumah ini demi mengungkap apa yang sebenarnya membuat para makhluk astral terundang untuk datang ke rumah. Bila itu kayaknya sosok. Dan Ananda tiba-tiba saja berlari ke lantai 2 rumah ini untuk mengejar suatu sosok. Hai. 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 Entah apa yang terjadi, ketika Dan Ananda sedang berkomunikasi, tiba-tiba saja kembali berlari menuju lantai dasar rumah. Nggak bisa. Hai. Tunggu. Mana, Den? Hai. Kakek jangan kemana-mana. Diam situ, diam. Diam. Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok kakek-kakek. Diam, Kek. Diam. Diam. Den. Hai. Diam. Diam kamu. Diam. Diam. Saya. Agak. Jadi gini Bella, Siapa, Den? Dia. di belakang kita ini ada sosok kakek-kakek sangat-sangat tua dengan dia pakaian kaos oblong. Iya. Den. Hah? Ada suara di belakang. Iya, dan dia menggunakan kain Iya. kayak kaki begini, menggunakan kain dengan sabuk hijau dan kaos oblong.
Enggak, maksudnya kayak kenapa dia nggak nggak mau diajak komunikasi baik-baik gitu, kayak kenapa dia lari-larian sampai harus kita kejar kayak gini. Jadi dia nggak mau ketahuan bahwa dia suka mengganggu manusia yang ada di sini. Itu Bella. Jadi sosok ini bisa kita bilang mengganggu juga, tapi mengganggunya itu biasanya pada saat di jam sholat subuh. Adanya sosok kakek ini pernah pula dilihat beberapa warga yang tinggal di area sekitar rumah. Mau sholat subuh, dia ngeliat kakek-kakek lagi ngerokok di sini. Diajak sama dia sholat, katanya, "Pak, ayo sholat Pak." Terus kata dia, "Ya, ibu sebaik lagi, udah nggak ada." Cuma kalau orang-orang luar ini bilang serem, angker. Dan mengajak saya untuk pergi ke area lain dari bangunan ini demi mengungkap misteri yang ada. Wow, ada yang jatuh atau apa itu? Jadi dia bilang, kamu kesana gitu. Ada makhluk lain lagi katanya yang ingin komunikasi sama kamu katanya. Nah, makhluk ini ada di balik bilik ini. Balik bilik ini. Nah, iya. Sosoknya ini adalah wanita cebol. Wanita cuma pendek sekali. Dengan dia jadi cebol tapi tangannya itu banyak, kukunya itu sangat tajam sekali, bahkan kakinya itu juga tajam kukunya. Kambing ini kan ini kamar mandi nih. Dia kadang-kadang dia cuman sono kemari gitu. Selewatan itu. Dia mau begitu nih tadi. Iya putih itu. Kalau dia ada di bangunan ini semenjak ini kosong. Pada saat ini kosong, dia datang, tapi bukan keundang. Jadi dia itu masih belum mendapatkan tempat yang paling nyaman. Ternyata bangunan ini menjadikan tempat dia nyaman. Nah, pada saat ada suatu kejadian di bangunan ini, dialah yang juga memanipulasi hal itu. Adanya sosok wanita berambut gimbal ini ternyata mampu untuk memanipulasi, bahkan adanya mitos yang selama ini beredar di masyarakat tentang area rumah merupakan kerjaan ular, merupakan hasil dari manipulasi sosok ini. Kalau dalam penglihatan dia tuh di rumah ini nggak gelap, terang kayak istana gitu. Banyak orang pesta gitu di meja makan, cuman pakaiannya kayak pakaian Majapahit. Ya, dia tadi sempat komunikasi sama saya. Dia bilang di atas itu yang menjadikan penyebab utama bahwa makhluk-makhluk gaib yang ada di sini itu keundang di bangunan ini, Bella. Mungkin kita bisa menemukan titik terangnya di atas kali ya. Ya mungkin coba sambil saya scanning, karena dia hanya ngomong di atas saja, tapi dia nggak mau ngasih tahu saya di sebelah mananya katanya gitu. Mungkin kita coba ke atas, kita coba sambil scanning tempat itu. Seolah mendapat sedikit titik terang mengenai sesuatu yang selalu menarik sosok-sosok yang ada di dalam rumah dan mengajak saya untuk melanjutkan penelusuran menuju lantai 2. Pengap banget ya, Den. Dan Ananda mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang memang berada di tempat ini. Bahkan berdasarkan komunikasi Nanda dengan sosok wanita berambut gimbal di lantai bawah, adanya sosok di lantai 2 lah yang sebenarnya merupakan alasan untuk para sosok lain tertarik tinggal di rumah ini. Aku di sini kali ya. Aduh. Nanti dulu. Oke.
Kamera masuk satu. Aku keluar kali ya. Boleh minta tolong nyalain lampunya? Ya Bella, Kenapa Den? jadi Apa yang Nin dapatkan? di sini banyak pusaka-pusaka kayak tombak ataupun bisa kita bilang pusaka-pusaka pegangan zaman dulu yang menempati bangunan ini. Jadi saya mencoba untuk komunikasi dan mewujudkan, maksudnya mewujudkan adalah supaya dia ada apa aja yang ada Iya. di dalam sini. Nah, di sebelah ini adalah banyak pusaka-pusaka kayak meja ketata gitu. Iya. Dan pusaka-pusaka itu diletakin semua di sini. Entah tombak, ataupun cincin, ataupun jimat-jimat yang lainnya kayak gitu, Bella. Nah, Itu artinya apa? Maksudnya apa? nah, jadi pada saat ini bangunan ini masih difungsikan atau masih ditempati dulu sama Beraktif ya? sempat ada pemiliknya yang memegang sesuatu ageman, bisa kita bilang mempunyai pusaka yang sampai saat ini masih ada wujudnya. Oke. Nah, kenapa tadi sempat saya minta untuk tutup pintunya supaya ini apa namanya saya bisa mendapatkan semua apa yang ada di sini, Bella. Oke. Hai. Bisa kita bilang dia zaman dulunya itu pemilik tempat ini mempunyai pegangan untuk kewibawaan ataupun untuk sebagai pemikat ataupun untuk rezekian hal kayak gitu. Nah, tapi ada yang salah. Ada yang salahnya adalah di suatu pusaka itu mungkin ada lelaki mesti dia jalankan supaya ini tetap berjalan dengan baik. Tapi kenyataannya itu dia tidak melakukan hal itu. Dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Iya. Ada makhluk ya? Entah apa yang membuat Den Ananda tiba-tiba saja berlari menuju atap yang ada di luar ruangan. Den, Kenapa kamu? kok bisa kesana? Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok yang memang berada di bagian ujung dari tempat ini. Hah? Kamu tidak suka saya membuka hal-hal yang ada di sana? Hah? Kenapa? Kenapa tidak suka? Saya ingin mengetahui tempatnya seperti apa dulunya. Kenapa masih banyak yang diganggu? Ataupun suka kamu saya pindahkan ya. Supaya tempatnya menjadi aman semua. Ya, saya pindahkan ya. Sabar rekan. Ini Den lagi mencoba berkomunikasi apa? dengan salah satu sosok yang ada di sini. Tidak suka. Tapi ini Jadi gini Bella, tempatnya ekstrim banget. Iya, kenapa Den? makhluk ini tadi yang sempat saya bilang bahwa dulu bisa kita bilang yang menempati tempat ini Iya. tidak dijalankan lelaku Iya. di saat pusaka itu yang mesti ada dijalankan. Nah, makhluknya itu ada di sini. Makanya saya tiba-tiba pada saat di kaca itu saya melihat kok ada sosok makhluk Iya. ada di sebelah sini. Sosok seperti apa di sana, Den? Bila dia ke bawah. Jangan lompat. Kita turun lewat sini. Ayo, ayo. Balik sini. Hati-hati. Pegangan. Sosok yang dikejar Den Ananda sampai ke ujung dari atap rumah ini ternyata pergi ke area bawah untuk menghindari dipindahkannya oleh Den Ananda. Hei. Kami pun mencoba untuk mengejar sosok tersebut. Den. Diam. Diam kamu. Diam.
Diam, diam. Entah sosok apa sebenarnya yang sedang berhadapan dengan Nanda, namun Dan Ananda terus mencoba berkomunikasi dengannya agar kami mendapat jawaban mengenai banyaknya sosok yang terundang. Sahabat Tetekan, sekarang Nenanda lagi mencoba berkomunikasi dengan salah satu sosok yang kemungkinan bisa menjadi sosok yang terkuat yang ada di rumah terbengkalai ini. Tadi awalnya Dan dari atas dan katanya dia mau bertemu di bawah sini. Ini aku masih belum tahu juga sosoknya seperti apa. Dan dia juga katanya minta doa buat ngobrol bersama, dan kita tunggu nih. Ada, dan ini suara anjingnya nih dari kanan kiri. Dari tadi nggak berhenti. Ya, jadi sosok ini Gimana, Den? ada sosok kita bisa bilang laki-laki muda Laki-laki muda. dengan tampan yang sangat ganteng. Bahkan dia menggunakan mahkota dan dia menggunakan selendang di sini, kayak menggunakan selendang emas. Emas ada di sini dan menggunakan sabuk emas. Oke. Dia menggunakan kain, tapi semuanya itu emas, berbentuk emas gitu. Oke. Nah, dia ada di belakang kita. Ini tadi sosok yang Dan sempat naik ke atas atap itu? Ya, Sama? sosok? jadi sama. Jadi pada saat saya untuk memunculkan pusaka-pusaka itu semua, Iya. tiba-tiba bisa kita bilang isi yang ada di ageman ataupun di pusaka itu muncul ada di sana. Makanya saya pas saya di jendela, saya melihat ada itu, saya coba untuk ajak komunikasi dia. Nah, pada saat saya diajak komunikasi dia di atas, dia mencoba untuk ke bawah dan mau apa ya bahasanya, mau menjauh dari kita. Dia mau dikomunikasikan. Nah, tadi saya sempat membacakan sesuatu untuk supaya dia tetap ada di sini gitu, Mila. Oke, dan ini suara anjing di belakang Ya. nih. Nggak berhenti-berhenti. Betul. Jadi apa ya? Kembali lagi, anjing menggonggong itu biasanya dia sangat sensitif dengan alam-alam goib. Adanya sosok laki-laki yang merupakan isi dari salah satu pusaka yang ada di tempat ini ternyata merupakan sosok yang berfungsi untuk mengikat lawan jenis. Dia menyampaikan pesan apa, Den? Jadi dulunya yang tadi saya sempat kasih tahu ke Bella, Iya. saya mencoba flashback. Jadi dulunya itu ada yang bisa kita bilang yang menempati tempat tinggal ini tidak menjalankan laku yang bahasanya pusaka itu kan pasti ada suatu isian atau jin pendamping atau hodam, itu biasanya ada lelaki yang mesti dijalankan setiap kapan gitu. Nah, Maksudnya seperti kayak permintaan gitu? ya, jadi supaya nih jin tidak menyakiti ataupun membuat sesuatu yang halnya negatif. Oke, Nah, lalu? pada saat itu si pemilik ageman ini tidak menjalankan laku itu, yang membuat makhluk ini tetap ada di sini, dan mungkin bisa kita bilang dia sangat tidak suka adanya manusia yang punya aktivitas ada di sini. Jadi biasanya dulu dia dikasih sesuatu ataupun diminyakin ataupun diasepin. Nah, pada saat itu dia sangat membenci, dia tidak di open lah, maksudnya nggak diminyakin ataupun diasepin kembali. Gitu. Kalau boleh tahu permintaan dari sosok yang ini sendiri tuh, dia mintanya apa, Den? Dia minta, katanya dia ingin ngikut kamu. Oh, Wanita cuma cebol, iya. itu Adanya sosok laki-laki inilah yang ternyata membuat para sosok yang sebenarnya tidak ada di tempat ini akhirnya tinggal di sini karena merasa terundang oleh sosok laki-laki ini.
pada saat saya komunikasi sama dia, Iya. tiba-tiba sosok yang di situ, yang tadi kita bisa bilang sosok yang melilit di batang pohon, Iya. sosok yang di sebelah sana, sosok anak kecil yang ada di sini, bahkan sosok wanita yang ada di situ, tiba-tiba mengumpul semua mengelilingi kita. Di satu, dia ada di tengah-tengah ini. Nggak, bentar. Berarti sosok yang ada di rumah terbengkalai ini lagi berkumpul di sini Ya, semua? semuanya berkumpul dengan wujud yang beda-beda. Sosok anak kecil yang ada di sini, sosok wanita yang dengan meliliti batang pohon, Iya. sosok yang setengah hewan, setengah manusia, sosok wanita yang ada di sini juga Iya. sudah mengumpul yang ada di sini. Bahkan sosok kakek pun yang tadi sempat kita ajak komunikasi di dalam toilet itu sudah datang juga ke sini. Mungkin maksudnya Jadi sosok ini adalah apa ini maksudnya? Aku nggak paham nih. Jadi Nay. sosok ini yang memikat atau yang membuat bangunan ini menjadikan magnet makhluk goib untuk datang ke sini. Jadi makhluk goib yang melintas ke sini menjadikan tempat ini menjadikan nyaman gitu Bella. Jadi sosok-sosok yang ada di sekitaran sini yang dari tadi kita sebut bahas itu Iya. karena dia. Ya, jadi dia yang menyebabkan semua makhluk goib yang ada di sini itu menetap di sini Pak Bella. Seberapa kuat dia dan kok bisa? Kalau untuk levelnya itu sangat-sangat kuat. Ren, itu kenapa sih? Kenapa Dia ada tadi suara-suara sempat gitu? melintas di situ. Dan dia ikut ngumpul sama kita di sini. Tadi kan Den sempat mention kalau Ya. misalnya di atas itu banyak pusaka karena ada salah satu orang yang sempat meninggal di sini, Betul. mereka koleksi dan sebagainya. Maksud aku kayak kenapa sosok ini masih ada di sini? Ya, karena pusaka itu masih ada di sini, Bella. Hah? Pusaka ini, pusaka yang dia tempati itu masih ada ketanam di bangunan ini. Pusakanya ketanam? Ya, nah pusakanya itu ada di tanah situ, Bella. Hah? Ya, Tanah situ? ya. Tapi kita nggak akan mewujudkan, Iya. karena emang bukan hak kita untuk mewujudkan pusaka itu dan emang dia tidak mempersilahkan kita untuk mengambil pusaka itu. Jadi emang semua yang ada di sini, makhluk-makhluk yang ada di sini menunggu aba-aba si sosok yang ada di dalam pusaka, Bella. Aba-aba sosok yang ada di dalam pusaka. Berarti mereka semua tunduk sama sosok ini ya? Betul. Memang banyak warga yang merasa terganggu dengan berbagai macam sosok yang tinggal di sini. Hingga akhirnya banyak pula warga yang meminta kepada kami agar membantu membersihkan rumah ini. Supaya warga yang memang beraktivitas di area ini menjadi lebih tenang. Ya pengen sih dibersihin biar kagak anak-anak nggak pada takut gitu. Ya kan kalau misalnya ini bersih mah anak-anak bisa main-main di sini enak ya rame gitu. Ya mungkin nanti kita akan bantu untuk membersihkan hal kayak gitu. Makanya semua makhluk yang ada di sini itu sudah berkumpul di sini bahkan mengelilingi kita dan dia menunggu aba-aba sama si penunggu pusaka yang ada di sini. Tapi Dan yakin dia bisa dibersihkan? Insya Allah bisa. Tapi saya tidak menjamin bahwasannya adalah makhluk-makhluk yang lain itu tidak datang ke sini. Dengan adanya permintaan dari masyarakat yang memang tinggal di area rumah ini, akhirnya Den Ananda pun mencoba untuk membersihkan sosok-sosok negatif. Agar sosok tersebut tidak mengganggu warga yang memang tinggal di area rumah ini. Oke Den, sepertinya aku sudah bisa mengambil kesimpulan bahwasanya berita-berita yang beredar tentang terbengkalainya rumah ini karena ada kerajaan goib ular itu ternyata cuma mitos ya, bukan fakta. Dan rumah ini menjadi angker juga karena banyak banget nih sosok-sosok mereka nih yang berkumpul di sini karena rumah ini sudah terbengkalai, sudah kosong. Dan tadi juga Dan sempat mention kalau misalnya di sini juga masih ada benda pusaka yang menarik perhatian mereka sehingga mereka bisa berkumpul di tempat ini. Oke Dan, kalau kayak gitu karena banyak juga warga-warga sekitar di sini yang meminta untuk setidaknya rumah ini bisa lebih dibersihkan lagi sehingga mereka-mereka di luar sana itu tidak merasa terganggu. Kalau setiap mereka lewat rumah sini, mereka merasa lebih aman, nyaman. Mungkin Dan bisa membantu untuk membersihkan nanti ya. Insya Allah saya akan bantu untuk mengkeliling tempat ini. Adanya mitos yang beredar
di masyarakat mengenai kerajaan goib di tempat ini ternyata tidak benar adanya. Sosok yang datang di tempat ini memang karena tempat ini kosong. Namun sebenarnya kita sebagai manusia tidak perlu takut dengan mereka yang tak kasat mata. Karena kita hanya perlu menghormati keberadaan mereka, sebab dimanapun kita berada akan selalu berdampingan dengan mereka. Oke sahabat Dedekan, jangan lupa untuk terus ikuti penelusuran kita ke tempat-tempat yang menyimpan cerita mistis, mitos, dan mencekam. Yang pastinya membuat kalian semua deg-degan hanya di GTV.